memanggilmu kawan. Belajar. Rekan mengajar saya telah disupervisi oleh kepala sekolah, namun hasilnya tidak sesuai dengan yang diharapkan. Rekan saya tersebut mendapat beberapa kritik yang membuat tidak nyaman. Dia ingin berdiskusi terkait solusi terbaik untuk masalahnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, apa kabar nih? Bisa tidak minta waktunya sebentar? Ada yang ingin saya bicarakan dengan Bapak. Tentu saja, apa yang ingin Ibu ceritakan? Ibu baik-baik saja kan? Alhamdulillah, Pak. Saya baik, sehat-sehat semua, Pak. Alhamdulillah Bu, saya ikut senang mendengarnya. Ngomong-ngomong, hal apa yang ingin Ibu ceritakan? Nah, itulah, Pak. Sebenarnya saya ada sedikit permasalahan nih, namun saya bingung mau mengutarakannya ke siapa. Mohon maaf nih, Pak, jika seandainya saya mengganggu waktunya Bapak. Jangan sungkan Bu, Ibu tidak mengganggu kok. Alhamdulillah, terima kasih banyak sebelumnya, Pak. Jadi begini, Pak, beberapa hari belakangan ini saya sering tidak nyaman dengan perusahaan saya, pikiran saya juga tidak tenang. Jadi apa yang bisa saya bantu untuk mengatasi ketidaknyamanan itu? Dan kira-kira apa yang Ibu harapkan dari hasil pembicaraan kita ini? Saya berharap akan mendapatkan ketenangan setelah saya bisa menceritakan keluh kesah saya ini ke Bapak. Baik, 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 baik. Kira-kira masih ada yang lain yang ingin Ibu dapatkan? Hmm, yang lainnya saya berharap akan mendapatkan solusi dari masalah yang saya hadapi ini, Pak. Iya, semoga kita nanti akan bisa mendapatkan pemecahannya ya Bu. Amin ya robbal alamin. Jadi permasalahannya seperti apa Bu? Silahkan diceritakan. Jadi begini Pak, beberapa waktu lalu itu saya disupervisi oleh kepala sekolah di kelas saya. Namun waktu supervisi itu saya mendapatkan saran nih dari kepala sekolah dan teguran juga gitu Pak terkait proses pembelajaran yang saya lakukan. Oh, seperti itu Bu. Tapi bagaimana bisa Bu? Lalu kira-kira apa yang membuat Ibu mendapat teguran tersebut? Hmm, jadi gini Pak, menurut saya sih sebenarnya masalahnya tidak terlalu serius. Oh, tidak serius. Lantas, Iya. apa yang membuat Ibu tidak nyaman? Jadi itu Pak, kepala sekolah itu memberikan kritik terkait proses kegiatan pembelajaran yang saya lakukan. Jadi, yang membuat Ibu tidak nyaman itu karena kepala sekolah memberikan kritikan terkait proses pembelajaran yang Ibu lakukan ya, Bu ya. Benar sekali Pak. Proses mengajar bagian mana yang dikritik sama sama Bu KS? Jadi sepertinya beliau itu keberatan waktu saya mengajar tapi tidak menggunakan buku teks. Oh, lalu bagaimana tanggapan Ibu terhadap kritikan kepala sekolah tersebut? Jadi gini, waktu itu sejujurnya saya menyampaikan kepada beliau bahwa sumber belajar itu tidak hanya dari buku teks saja. Nah, ketika saya mengajar kan saya menggunakan berbagai sumber, bisa dari buku referensi perpustakaan, video-video pembelajaran. Yang penting menurut saya itu mengacu pada kurikulum. Nah, ketika saya menyampaikan hal tersebut, saya melihat beliau itu seperti kurang berkenan dengan apa yang saya sampaikan, Pak. Oh, jadi permasalahannya begitu. Kalau begitu, izinkan saya bertanya dulu. Selama ini apa saja yang Ibu lakukan dalam proses pembelajaran? Seperti yang saya ceritakan tadi, Pak, saya menggunakan berbagai sumber dari perpustakaan, ya buku-buku yang ada di perpustakaan itu bisa digunakan oleh murid-murid. Kemudian melalui tayangan-tayangan video pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan gitu, Pak.
Mengapa Ibu tidak menggunakan buku teks? Jadi menurut saya, sumber belajar yang saya gunakan itu sudah cukup memudahkan para murid dalam belajar, Pak. Murid-murid juga termotivasi dalam proses belajar mengajar dan sejauh ini juga masih tetap mengacu pada kurikulum yang digunakan di sekolah. Sebenarnya itu sudah bagus, Bu. Kemudian soal output, menurut Ibu bagaimana hasilnya saat Ibu mengajar menggunakan sumber-sumber belajar tersebut? Seperti yang kita ketahui bahwa karakter dan profil belajar pada murid itu beragam dan cara belajarnya pun berbeda-beda. Iya, betul juga ya Pak, kenapa saya tidak kepikiran sampai ke sana. Dan selama ini menurut saya memang masih ada sih beberapa murid yang hasil belajarnya masih kurang maksimal Nah, intinya Pak gitu. oke. Nah, itulah Bu pentingnya buku teks sebagai sumber belajar. Mungkin harapan dari kepala sekolah kemarin adalah seperti itu, supaya Ibu menggunakan sumber belajar dengan buku teks juga. Iya Pak, saya pikir ada benarnya juga ya. Iya, jadi setelah Ibu bercerita, sekarang bagaimana perasaannya? Sekarang terima kasih nih Pak, terus terang sedikit agak lega dan nyaman. Akan tetapi masih ada sih beberapa yang mengganjal di hati saya nih Pak. Satu hal yang membuat saya itu jadi merasa resah gitu, Pak, resah dan gelisah. Nah, sehingga kepikiran terus nih. Bahkan di rumah juga kepikiran. Jadi pekerjaan yang lain juga jadi terbengkalai karena hal ini gitu, Pak. Ya, 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 ya. Kira-kira apa yang membuat Ibu merasa masih sedikit resah? Nah, jadi sebetulnya yang membuat saya resah saat ini, selain yang tadi saya sampaikan, jadi Pak Kepala Sekolah itu menyampaikan permasalahan yang saya lakukan itu kepada rekan-rekan guru yang lain. Nah, hal itu membuat saya takut, Pak, takut jadi masalah lah di kemudian harinya gitu, Pak. Ya, 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 ya. Jadi, jika saya boleh menyimpulkan, yang membuat Ibu merasa tidak nyaman adalah saat supervisi itu, karena Ibu tidak menggunakan buku teks sebagai sumber belajar. Dan ketika kepala sekolah memperingatkan Ibu, Ibu memberikan argumen sehingga hal itu membuat kepala sekolah merasa tersinggung, lalu menyampaikannya kepada beberapa guru. Iya, benar sekali Pak. Kira-kira saya akan dipanggil tidak ya dan ditegur kepala sekolah lagi? Atau mungkin lebih dari itu saya jadi takut Pak. Ya, ya. Jadi kalau menurut saya, untuk masalah ini Ibu bisa merefleksi dan mempersiapkan diri saja. Jika nantinya misalnya Ibu dipanggil oleh kepala sekolah, Ibu sudah siap untuk menjelaskan masalah yang sebenarnya terjadi. Dan saya yakin pasti beliau juga akan menyampaikan hal-hal positif, bahkan mungkin akan melakukan coaching juga sehingga menambah kembali semangat Ibu dalam mengajar. Iya, baik. Mudah-mudahan ya Pak. Jadi selanjutnya dari apa yang sudah kita bahas bersama ini, apa rencana Ibu selanjutnya? Selanjutnya saya akan menemui kepala sekolah untuk membicarakan hal ini Pak. Mungkin beliau akan memberikan solusi terkait masalah yang saya hadapi ini. Ya, sebuah rencana yang sangat bagus, Bu. Lalu kira-kira apakah masih ada hal yang lain yang akan Ibu lakukan? Hmm, saya juga berencana akan meminta maaf kepada beliau setelah saya menemuinya. Kemudian terkait proses belajar ke depannya, saya akan menggunakan buku teks, Pak. Nah, di samping juga meminta saran kepada kepala sekolah serta rekan guru yang lain terkait bagaimana sih menjalankan proses pembelajaran yang atau mengajar yang baik itu seperti apa. Jadi sarannya saya akan minta ke kepala sekolah juga dari teman-teman rekan sejawat saya gitu Pak. Iya, iya. Kemudian bagaimana dengan proses kegiatan belajar mengajar Ibu selanjutnya?
Setelah ini tentunya sesuai saran Bapak tadi, saya akan menggunakan buku teks Pak sebagai salah satu sumber belajar yang digunakan dalam proses pembelajaran. Nah, untuk sumber-sumber belajar lainnya juga Pak akan tetap saya gunakan karena murid sudah merasa nyaman dan dalam mengakomodir kebutuhan belajar murid-murid saya Pak. Wah, Masya Allah, luar biasa, Bu. Langkah penyelesaian yang Ibu ambil sudah sangat-sangat bagus. Saya setuju dengan ide itu, Bu. Wah, alhamdulillah nih Pak, syukur Pak. Jadi sekarang saya benar-benar lega nih Pak, karena jujur saya takut salah-salah ngambil langkah nantinya, apalagi dalam proses permasalahan seperti ini ya yang berhubungan dengan atasan. Takutnya nanti malah tambah parah dan melebar masalahnya. Ya, Alhamdulillah saya juga merasa senang dan sangat bersyukur, Bu. Pada akhirnya Ibu sudah merasa lega. Kemudian dari yang sudah Ibu rencanakan tadi, komitmen apa yang Ibu lakukan untuk menjalankan rencana itu? Adakah batasan deadline waktunya? Nah, mengenai hal itu tepatnya akan saya lakukan, Pak, dalam proses kegiatan belajar mengajar. Saya akan mengacu pada kurikulum yang ada, menerima segala saran yang sifatnya positif, baik itu dari kepala sekolah ataupun dari rekan sejawat. Nah, kemudian saya juga akan mulai merefleksi diri seperti yang Bapak sampaikan tadi. Kemudian saya juga akan mulai berkolaborasi dengan rekan-rekan sejawat yang serumpun mata pelajarannya dengan saya. Begitu, Pak. Ya, luar biasa sekali, Bu. Lalu selanjutnya, dukungan apa yang kira-kira Ibu butuhkan untuk melaksanakan komitmen Ibu tersebut? Nah, terkait masalah ini, saya juga masih kepikiran, Pak. Tapi saya akan berusaha berkomunikasi dengan rekan-rekan saya seperti yang saya sampaikan tadi, dengan rekan-rekan sejawat yang mata pelajarannya serumpun dengan saya. Nah, kemungkinan mereka dan saya juga bisa berbagi praktik baik di dalam sekolah maupun di luar sekolah gitu, Pak. Dan juga ingin meningkatkan bagaimana sih proses pembelajaran yang baik itu. Mudah-mudahan dari pertemuan kami ini nantinya kami dapat mencari solusi bersama-sama terkait permasalahan dari proses pembelajaran ini. Wah, ini idenya yang apa bagus sekali, Bu. Semoga semuanya dapat segera terselesaikan ya. Dan Ibu dapat kembali bekerja dengan suasana hati yang tenang dan nyaman, Bu. Iya, amin Pak. Terima kasih sekali nih. Sekarang suasana hati saya benar-benar lega, nyaman gitu. Masalah saya dapat terselesaikan. Kemudian terima kasih juga untuk saran dan masukannya. Mudah-mudahan nanti saya dan juga Bapak, kami semua dapat menjadi guru-guru yang memberikan teladan yang baik untuk para murid kita ya Pak. Amin. Ya, sama-sama, Bu. Jadi begini Pak, permasalahan saya alhamdulillah sudah selesai. Saya sekarang ada tugas lain dari kepala sekolah, takutnya nanti jadi masalah lagi. Jadi saya mau pamit duluan Pak, terima kasih untuk waktunya. Mudah-mudahan Bapak diberikan kesehatan, kita semua diberikan kesehatan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih, Bapak mau mendengarkan cerita saya. Mudah-mudahan ke depannya tidak ada masalah-masalah seperti ini lagi. Iya, Bu. Silahkan. Sama-sama. Terima kasih juga, Bu. Ya. Baik, Assalamualaikum Pak, saya pamit duluan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bulatkan tekad kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri.
Guru penggerak majukan berdiri.